Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Yang kita mau dibahas di sini, yang kita mau bahas di sini adalah konduksi ya. Soalnya adalah laju aliran kalor melalui jendela kaca yang tebalnya 3,2 mm, luas permukaannya 3 meter persegi, dan suhu permukaan dalam dan luarnya berturut-turut 30 dan 15 derajat Celcius. Jika konduktivitas termal kacanya 0,84 Joule per meter second derajat Celcius, nanti berarti yang ditanyakan laju aliran kalornya ya. Kita tulis dulu deh yang diketahuinya ya. Pertama, diketahui di sini tebal kacanya kita simbolkan dengan L. Tebal kaca adalah L 3,2 mm. Milimeter harus kita buat standarnya yaitu meter, jadi adalah 3,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Lalu areanya atau luasnya ini adalah yang ini ya, 3 meter persegi. Suhu permukaan dalam dan luar, kita bisa cari perubahan suhu delta T. Jadi perubahan suhu ya suhu 30 nanti dikurang 15 ya. 30 derajat Celcius dikurang 15 derajat Celcius. Jadi sama dengan di sini 15 derajat Celcius. Oke, lalu kita lanjutkan konduktivitas termal kaca atau kita sebut K. K aja ya kita simbolkannya karena ini kan bendanya adalah kaca, sama dengan 0,84 Joule per meter second derajat Celcius. Yang ditanya kita buat di sini, yang ditanyanya adalah laju aliran kalor. Berarti kita simbolkan kalor dalam tiap detik. Laju alirannya berapa? Ya. Sekarang kita mau jawabnya seperti ini. Ini kita jawabnya adalah sama dengan laju aliran kalor sama dengan konduktivitas termal kita kali dengan luas permukaan dikali dengan perubahan suhu delta T. Jangan lupa kita bagi dengan tebalnya kacanya. Kita masukkan ya angkanya. K-nya itu sebesar 0,84 ini ya, 0,84. Kita kali dengan luasnya 3 meter persegi 3. Perubahan suhunya 15, berarti kita kali 15 derajat Celcius dibagi dengan ketebalannya tadi ya. Oh, ini 0,84 adalah konduktivitas. Sedangkan ketebalannya yang ini 3,2 kali 10 min 3. Oke, sekarang kita hitung. Ini kalau kita kali 0,4 kali 3 kali 15 ya, itu adalah 37,8. Ini tinggal kita bagi dengan 3,2 32 atau 3,2 kali 10 min 3. Jadi ini kalau kita bagi itu hasilnya 37,8. Ini naik ke atas jadi 37.800, tinggal dibagi 3,2. Setelah kita hitung hasilnya adalah sebesar 11 ya, 812,5. Nah ini bisa dicek nanti. Kita lihat pilihan gandanya ini nggak ada yang koma, nanti jadi kita buat pembulatannya jadi 11813 Joule per second seperti ini ya. Karena di sini tidak ada koma, jadi laju aliran kalor yang melalui jendela sebesar 1100 atau 11.813 Joule per second. Itu ada di yang E. Begitu. Jadi ini adalah pembahasan tentang laju aliran kalor yang melalui jendela kaca di sini, atau membahas konduksi. Ini adalah rumus konduksinya. Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang keduanya adalah untuk konduksi. Ada gambar dua batang logam A dan B. Dua batang A dan B dengan ukuran yang sama. Jadi ada dua batang A dan B ukurannya sama, tetapi jenis logam yang berbeda ya. Disambungkan seperti diperlihatkan pada gambar.
ujung kiri batang A bersuhu 80 derajat Celcius dan ujung kanan bersuhu 5 derajat Celcius. Jika koefisien konduktor kalor batang B adalah 2 kali koefisien konduksi kalor batang A, suhu batang A dan batang B nanti berapa dalam derajat Celcius? Ini ya pilihan gandanya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Seperti biasa, kita mau tulis diketahuinya adalah ini dari soalnya, ini diketahuinya ya batangnya. Atau kita bisa tulisnya di sini aja deh. Sebentar. Oke, kita tulis di sini. Ini diketahuinya dari batang, gambar batangnya ya. Jadi dua batang A dan B ini ukurannya sama, artinya luas di A sama dengan nanti luas di B. Lalu panjang di A nanti sama dengan panjang di B karena ukurannya sama ya. Tapi jenis logamnya berbeda gitu ya. Ujung kiri batang A suhunya 80, berarti 80 kita taruh di sini. 80 derajat Celcius di ujung kiri A. Ujung kanan B bersuhu 5 derajat Celcius. Ini adalah suhu B. Nah, jika koefisien konduktor kalor batang B, jadi kita sebutnya adalah konduktivitas B sama dengan 2 kali koefisien konduksi kalor batang A, berarti 2 kali konduktivitas di A. Lalu kalau A nya gimana? Kalau konduktivitas A ya kita simbolkan konduktivitas A aja gitu ya. Maka nanti suhu sambungan kalau A dan B digabung ini kan dijadikan satu, maka suhu sambungan di sini berapa? T sambungan berapa? Ini ya. Oke, berarti yang ditanya adalah suhu sambungannya nanti berapa. Oke, untuk mencari suhu sambungan ini rumusnya masih sama. Jadi laju aliran kalor juga. Kalau mau ditulis berarti seperti ini. Laju aliran kalor di A harus sama dengan laju aliran kalor di B. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nih angkanya ya. Kalau yang tadi rumusnya kan kalau dijabarin selalu konduktivitas, kalau di sini A ya A, konduktivitas A, luas permukaan A dikali perubahan suhu nanti yang ada di A. Kita bagi dengan panjang di A, ini tinggal kita ganti dengan B, konduktivitas B, luas permukaan di B, perubahan suhu kita bagi dengan panjang di B. Oke, sekarang kita hitung ya, atau kita masukkan. Tadi diketahuinya karena ukurannya sama, maka A sama dengan luas permukaan di A sama dengan luas permukaan di B. Ini tinggal kita coret karena sama. Panjang A sama B juga sama. Oke, jadi tinggal ini konduktivitas A, berarti kita tulis KA aja ya. Sama dengan di sini ini dulu dikali perubahan suhu di A ya. Kita buat seperti ini deh. Nah, kita lihat logam A. Logikanya apabila di sini ada dua logam dengan suhu di kiri A-nya 80 dicampur dengan yang 5 derajat, maka suhu sambungannya akan kurang dari 80 karena kalau ini suhunya tinggi, pasti akan kurang dari yang suhu yang tinggi tapi lebih besar dari suhu yang rendah. Maka bentar, ini kita buat seperti ini. Sebentar, ini turun salah. Oke. Maka caranya seperti ini, karena A itu lebih tinggi maka kita buatnya adalah 80 dikurang suhu sambungan seperti itu, karena suhu sambungan pasti akan lebih rendah dari suhu paling tingginya, kurang dari 80, maka 80 dikurang suhu sambungan sama dengan KB, konduktivitas di B itu kan 2 kali konduktivitas di A. Konduktivitas di A kita kali dengan suhu di B, perubahan suhu di B. Sekarang kita lihat logam B, 5 derajat, karena dia paling rendah maka suhu sambungan tadi kan akan lebih besar dari 5, maka T sambungan dulu yang kita tulis, T sambungan min 5 seperti ini. Lalu kita hitung ya, di sini K-nya bisa, KA-nya sama, kita coret aja. Maka sisanya tinggal di sini 80 min T sambungan sama dengan ini 2 kali T sambungan ya, 2 T sambungan 2 kali min 5 jadi min 10. Oke, sekarang T sambungan pindah ke kanan semua, 2 T sambungan ini berubah pindah ruas jadi positif TS 80.
Ini pindah ruas jadi positif 10. 80 tambah 10 kan 90, sama dengan 3 kali suhu sambungannya. Maka suhu sambungan sama dengan tinggal 90 bagi 3. 90 bagi 3 hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Seperti ini ya. Kalau kita lihat pilihan gandanya, 30 derajat Celcius adalah yang A. Yang ini ya. Jadi rumus yang digunakan masih sama untuk konduksi ya, atau laju perpindahan panas secara konduksi. Ini adalah suhunya sama. Begitu. Oke, semoga bisa mengerti.